Selamat datang di podcast saya, The Chadis Media. Membahas isu ekonomi yang gak ada habisnya. Nah, di sini kita akan mengundang beberapa tamu yang akan membahas Indonesia negara agraris tapi masih mengimpor beras. Mari kita sambut tamu-tamu kita hari ini. Ayo silakan masuk, monggo. Ya. Halo. Ya, halo. Hai. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Saya sendiri Angger Kaisar Galih Prasojo yang akan menjadi host kali kita hari ini. Mungkin dimulai dari Mbak ini dulu, monggo silakan. Saya Indah Nurmalasari. Mbak Indah, gimana kabarnya di Indonesia yang agak kacau ini? Aduh, nggak agak kacau dong ya. Ya, alhamdulillah aja baik. Kalau Mbak ini gimana? Saya Sabita Najwa. Mbak Sabita gimana hari ini? Baik, naiknya? alhamdulillah. Ya udah bagus lah. Saya Cinta Bi. Mbak Cita tadi hari ini naik apa? Tadi naik angkot. Walah, panas gak? Aduh, panas banget ini saya. Ya, biasa Indonesia ya. Iya. Lanjut, Mbak siapa? Saya Dian Putri Maharani. Nah, dia milih siapa pemilu? Waduh, nggak boleh dikasih tahu gitu. Ayo, siap. Kita nggak boleh bahas-bahas pemilu di sini. Iya dong. Oke, balik ke topik ya, kita akan membahas yang namanya mengapa sih Indonesia negara agraris tapi masih mengimpor beras. Kenapa tuh? Nah, dari Mbak Dian deh. Mbak Dian gimana sih menurut Mbak Dian kalau Indonesia negara agraris tapi masih mengimpor beras? Kalau menurut saya impor beras itu penting sih. Kenapa? Karena kan masyarakat Indonesia itu banyak. Nah, sementara beras-beras di dalam negeri itu tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Terus juga ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kenapa beras-beras dalam negeri itu kurang untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Kayak contohnya faktor perubahan cuaca, terus bencana alam, terus juga faktor-faktor perubahan konsumsi masyarakat yang tidak stabil. Makanya itu impor beras itu menjadi solusi yang bagus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Oh gitu. Padahal kan di tiap kita jalan atau tiap itu pasti ada sawah. Masa masih kurang gitu? Gimana tuh? Kan penduduk Indonesia juga banyak, sedangkan produksi berasnya tuh belum mencukupi gitu. Bisa gitu ya? Iya, padahal sawahnya kan banyak ya, tapi dibangunin jalan tol semua. Waduh. Mbak, stop Mbak. Nanti saya cut itu ya. Nanti saya cut. Itu kita katanya nggak bahas apa politik nih. Aduh. Iya, maaf ya, Politik. maaf. Udahlah, kita balik ke topik lagi yang kita awal tadi. Nah, dari segi ekonomi, impor beras itu gimana sih? Nah, kalau dari segi ekonomi itu impor beras ini bisa menjaga agar negara ini tidak inflasi. Kan karena ketika produk beras ini di Indonesia turun kan pasti harganya itu bakal mahal banget kan. Jadi dengan adanya impor beras ini bisa menjaga agar harga beras di Indonesia itu tetap stabil kayak gitu sih. Tapi harga beras Indonesia tuh naik terus ya. Sekarang udah 14.000 loh. Waduh, bisa gitu ya? Mana beras jadi makanan pokok kita sehari-hari lagi. Iya. Bener juga. Bisa nggak sih kita ganti selain beras gitu? Gak bisa Bisa, dong. bisa Kan dong. dari dulu Indonesia Iya, Indonesia beras banget beras. gitu. Kalau belum makan nasi, belum makan. Iya. Makanya. Makan mie pakai nasi. Iya, pakai nasi. Misalkan kita udah makan banyak, terus ditanya udah makan belum? Belum. Karena iya makan belum pakai nasi. Makan nasi, makanya. Bener banget. Terus juga kalau misalnya katanya sih para petani juga pasokan beras ini produksinya sekarang lagi menurun. Oh gitu ya? Iya. Apa karena iklim juga kali ya kan Perubahan sekarang cuaca. musim kemarau kan, Sama nggak hujan-hujan juga. sama Iya. karena juga ini zaman sekarang nih ya, anak muda sekarang tuh jarang yang mau jadi petani, jadi agak Iya, kurang itu kayak. bener. Iya, Iya, katanya kan? sih gengsi ya. Karena mainnya di sawah kali ya buat Iya. kotoran. Panas ya. Iya. Waduh. Padahal jadi petani tuh mungkin banyak banget pengalamannya. Iya, Terus seru gitu. Seru. Mungkin anak Iya. muda sekarang tuh pengennya jadi bos petani. Wah. Bos petani. Gimana Muda. tuh? Nah, lanjut nih.
Kalau menurut Mbak Ida, gimana sih? Sebenarnya kalau menurut saya ya, saya pribadi gitu, mungkin kalau misalnya dari sisi petani kita nilainya bisa ningkatin kayak produktivitasnya dari pertanian tersebut gitu loh. Karena kan bisa kalau misalnya impor beras gitu, kita bisa apa sih, ada yang namanya lumbung padi ya, Lumbung padi. Oh, lumbung iya. padi gitu. Terus kita bisa stabilin berasnya gitu. Kita masih ada cadangan gitu untuk berasnya. Kalau misalkan dari pemerintah sendiri itu ada nggak sih bantuan yang buat petani biar meningkatkan produktivitas terhadap padinya gitu atau berasnya? Pemerintah ini nih tadinya memberikan subsidi gitu buat harga pupuk nih lebih murah. Tapi sekarang subsidinya tuh dicabut. Waduh, gimana tuh pemerintah tuh? Aduh. Apa dicabut? Baru-baru ini dicabut. Baru-baru ini Iya. Itu tuh jadi salah satu alasan kenapa petani tuh udah males gitu nanam padi karena selain pupuknya mahal, nanamnya juga lama. Iya benar-benar. Bener ya, bener juga Terus sih ya. pas dijual juga harganya murah. Iya, benar ya. Kalah sama beras impor. Tapi kenapa dari petani murah tapi pas udah nyampe ke kita mahal banget ya? karena kan mungkin juga perantaranya juga kali ya, kan sebenarnya petani kan bawahnya atasannya gitu ya, terus pas ke bawah makin mahal mungkin dari produsennya gitu. Oh, banyak Oh. tangan Iya, banyak gitu ya. tangan. Iya. Emang berarti benar ya impor beras malah lebih murah daripada produk lokal? Padahal biasanya kan impor tuh emang identik sama mahal gitu. Kok jadi lebih murah? Karena itu yang tadi udah jelasin, karena udah banyak tangan, banyak produsennya. Jadi malah milih impor ya? Iya, Iya. makanya akhirnya beras impor tuh masih rame di Indonesia sampai sekarang. Iya. Makanya kita tuh masih ngimpor beras. Kita juga kekurangan beras itu karena emang kita butuh cadangan beras kan. Iya. Karena emang mungkin suatu waktu kita takutnya negaranya terkena musibah atau apa, jadi kita masih punya cadangan beras gitu. Dan kenapa makanya cadangan beras di Indonesia itu masih kurang karena emang harus ada cadangan. Sebenarnya kalau nggak ada cadangan itu kita nggak akan kekurangan pas, tapi emang kita mungkin ketentuannya dari negara itu harus punya cadangan. Biasanya cadangan itu berapa sih per tahun, kan pasti ada ininya ya, ada batasan pasti biar cadangannya itu berapa gitu. Tunggu, sebelum dijawab agak gelap ya, saya nyalain dulu lampunya. Nah, ini kan Terang banget ya. lanjut gak sih? Lanjut. Gimana tadi jawabannya tentang cadangan? Gimana tuh tadi? Cadangan. Badan Pangan sih nargetinnya 3 juta ton ya per tahun di 2023 ini. Tapi kemarin dengar katanya kata BPS tahun 2022 tuh ada 429,2 juta ton yang beras impor gitu. Waduh, banyak juga ya ternyata. Banyak ya. Banyak, Berarti iya. Emang pilihan tepat berarti ya kita mengimpor gini. Iya, mungkin karena Untuk keadaan kondisinya sekarang juga. itu Iya. pilihan yang tepat. Ya. Dari pemerintah sendiri ada nggak sih subsidi buat beras itu sendiri? Masa harus Subsidi ngimpor beras. gitu? Ada sih, ada ya. Ada. Ada, itu udah berjalan kan di desa-desa juga. Cuma mungkin kadang tuh kurang merata ya pemerintah tuh ngasihnya. Waduh. Kadang mungkin dikasih berasnya tuh malahan bukan yang butuh beras, Iya. tapi yang udah punya beras sudah berkecukupan Malah dapet gitu ya? dapet, iya. Sedangkan iya, yang iya. butuh tuh kadang Nggak kebagian. nggak kebagian. Oh iya, jadi emang iya. berarti salah distribusinya nih ya, jadinya tidak sampai ke rakyat itu Iya, sendiri. gitu sih. Nah, dari segala tadi obrolan kita tadi itu solusinya gimana sih tentang impor beras ini? Mungkin bisa diadain itu ya tadi apa namanya, subsidi pupuk ya. Bisa diadain kembali. Iya, supaya para petani juga semangat gitu. Terus habis itu Anak-anak muda juga nih, iya. nggak usah malu jadi petani. Iya, mungkin ya buat para Gen Z sekarang nih sama
gen alpha ya. Kita harus mungkin ningkatin perekonomian Indonesia lagi gitu, buat nggak gengsi jadi petani. Karena tanpa petani siapa gitu yang mau menanam Iya. padi gitu. Iya. Kalau misalnya udah nggak ada petani, nantinya kita bakal impor terus, dan itu kan nggak baik buat perekonomian Indonesia. Nah, daripada kita impor beras terus, bisa nggak sih kita sebagai masyarakat Indonesia diganti bahan makan utamanya selain beras gitu? Kayak Selain nasi. kayak luar negeri gitu ya. Iya, Makannya makannya kayak jadi mie, roti singkong terus. gitu. Saya tanya deh ke Mas Angger sendiri nih, bisa nggak Mas Angger makan sehari-hari ubi, singkong, jagung, bisa nggak? Enggak sih. Iya, karena emang kita kan warga Indonesia dari dulunya makan beras ya, makan nasi dari beras. Ya, oke. Belum makan ya kalau bukan belum makan nasi. Nah, ya. Terus Saya juga kayak sebagai konsumen yang ya. makan nasi gitu ya sehari-harinya tuh berharapnya ketersediaan beras nih mencukupi gitu, dan harganya juga masih terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah juga. ya, Menurut saya impor beras nih menjadi solusi gitu, biar beras nih nggak mahal gitu, bisa dinikmati bagi masyarakat lainnya. Memang semahal itu kah beras? Tergantung sih. Iya, mungkin kalau di Indonesia sendiri itu mahal, termahal di Asia Tenggara ya. Iya, Asia Tenggara. Apa juga beda daerah beda harga? Kayak Iya, punya dong. misalkan di Jakarta segini, di terus di Bandung segini. Iya, beda-beda. Per negara juga beda. Pokoknya kita tuh harganya paling tinggi sih se-Asia Tenggara gitu. Berarti emang cukup gawat ya berarti ya. Iya. Dari tadi Mbak Ina nih menyindir gitu ya, sarkas gitu ya. Jadi saya jadi takut nih gimana kalau kita nih. Jangan dong. Ya, mungkin Enggak. sampai sini aja kali ya. Iya. Takut saya tadinya nih. Enggak dong. Mbak, mungkin The Chinese Media sampai sini aja. Terima kasih untuk para tamu. Iya, makasih juga. Atas pendapat-pendapatnya ya. Iya. Saya tutup dari sini ya. Udah. Dadah.